4 Bansos cair November 2025. Jadwal, nominal, dan cara cek penerima. Penyaluran tahap akhir bantuan sosial menjelang akhir tahun. Memasuki bulan November 2025, salam sejahtera buat kita semua, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kembali menyampaikan beberapa program bantuan sosial, Bansos, untuk mendukung daya beli serta kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran ini merupakan bagian dari tahap keempat, Triwulan 4, yang mencakup periode Oktober hingga Desember 2025. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan di tengah situasi ekonomi yang dinamis menjelang akhir tahun. 1. Program Keluarga Harapan, PKH, Tahap 4. PKH diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki komponen tertentu, seperti ibu hamil nifas, anak usia dini dan pelajar SD, SMA, lansia berusia 60 tahun, penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan PKH per tahap. Ibu hamil anak usia dini, Rp750.000. Pelajar SD, Rp225.000. Pelajar SMP, Rp375.000. Pelajar SMA, Rp500.000. Lansia penyayang disabilitas berat, Rp600.000. Pencairan PKH tahap 4 berlangsung 25 Oktober pertengahan November 2025. Namun waktu pencairan tiap daerah dapat berbeda sesuai proses validasi. 2. Bantuan pangan non-tunai, BPNT, program sembako. BPNT membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga penerima manfaat. Total bantuan untuk periode Oktober-Desember 2025. Rp200.000, bulan 3 bulan. Total dicairkan Rp600. 000 sekaligus. Dana ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau agen Ban Himbara. 3. Bantuan langsung tunai, BLT Kesra, BLT BBM. BLT Kesra diberikan untuk membantu keluarga menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi. Bantuan nominal Rp900.000 untuk satu periode, Oktober-Desember 2025. Jadwal penyaluran Minggu pertama hingga minggu kedua November 2025. Penyaluran dilakukan melalui kantor pos atau rekening penerima, jika tersedia. 4. Bantuan beras dan minyak goreng. Selain bansos uang, pemerintah juga menyalurkan beras 10 kg, minyak goreng 2 liter. Bantuan ini menyasar keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi, terutama di wilayah dengan harga pangan yang tidak stabil. Kapan jadwal pencairan Bansos November 2025? Tidak ada tanggal tunggal pencairan karena penyaluran dilakukan secara bertahap. Namun, pola pencairan yang berlaku. PKH akhir Oktober sampai pertengahan November. BPNT awal November hingga minggu ketiga. BLT Kesra, BBM minggu pertama. Kedua November. Beras minyak goreng awal November sesuai distribusi daerah. Tips penting. Selalu periksa status pencairan secara berkala karena penerima data bisa berubah mengikuti pembaruan Setsen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itulah dia 4 bantuan yang cair November 2025. Jangan lupa like subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info bansos terkini. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk mendaftar bansos untuk daftar PKH atau BPNT dengan mudah.
Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya jika Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan Bansos PKH dan BPNT tahun 2025, kini pemerintah semakin mempermudah langkah dan caranya karena banyak masyarakat dari kalangan bawah masih belum mengetahui caranya. Mendaftar dan mengecek bantuan sosial tahap 3, tahap 4, dan seterusnya tahun 2025 sangat mudah, padahal pemerintah telah berulang kali menyampaikan informasi dan arahan terkait proses pendaftaran Bansos PKH atau BPNT tersebut. Selain itu, pemerintah bersama media juga telah memberikan panduan tentang cara mengecek Bansos PKH atau cara mendaftar Bansos PKH dan BPNT dengan mudah dan akurat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kebingungan. Meski demikian, bagi Anda yang masih ingin mendapatkan Bansos PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025, belum terlambat untuk mendaftar. Simak tata cara berikut. Berikut cara daftar Bansos PKH atau BPNT tahun 2025. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu silakan unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP aktif. Unggah foto EKTP serta swafoto sambil memegang EKTP. Lakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan. Setelah login, masuk ke menu daftar usulan, isi data pribadi dan keluarga, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan, lalu kirimkan usulan pendaftaran. Ya, saya kira simpel saja ya untuk cara mendaftar PKH dan BPNT. Kalau cara yang kedua yaitu daftar langsung ke kantor kelurahan atau desa, yaitu bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli. Lalu pihak desa akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa yang layak masuk data penerima bantuan. Hasil musyawarah disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya di menu aplikasi Cek Bansos ini ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu Cek Bansos, yaitu untuk mengecek atau mencari data penerima manfaat bantuan sosial. Caranya simpel saja ya, yaitu memasukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nama sesuai KTP. Setelah data-data dimasukkan, pastikan untuk memasukkan data yang valid agar nama sesuai yang keluar. Nanti akan muncul apakah nama penerima itu dapat bantuan atau tidak. Untuk menu yang kedua yaitu menu sanggahan, yaitu menu untuk menyanggah seseorang atau keluarga penerima manfaat yang Anda kira sudah mampu sesuai fakta di lapangan, seperti memiliki mobil, pekerjaan layak di atas UMR dan lain sebagainya. Untuk menu yang ketiga ini dia, yaitu menu usulan, cara untuk mengusulkan data Anda, diri Anda, keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Menu usulan ini silakan memasukkan NIK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai penerima manfaat. Jangan lupa untuk mengecek desil di menu profil. Nanti akan tertera ada di desil berapakah Anda. Jika desil Anda itu di bawah 5, maka Anda berkemungkinan akan mudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika desil Anda 6 ke atas sampai 10, maka Anda harus melakukan request pembaruan data dulu agar supaya Anda memenuhi kriteria untuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial.
Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel dan mudah bagaimana cara untuk mendapat bantuan sosial. Jika video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita terkini tentang info bantuan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial adalah wujud tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang membutuhkan dan tertera jelas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Prinsipnya sederhana, bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain. Ketentuannya sangat jelas. Bansos dilarang digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya, seperti membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman. Membeli barang mewah seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi. Tentu saja tidak boleh digunakan untuk berjudi, judi online, atau hiburan berlebihan. Bantuan sosial juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik siapapun. Selain itu, penting untuk dijadikan perhatian bersama. Bantuan tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, aparat desa, RT, RW, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima utuh 100% oleh keluarga penerima manfaat. Kepada seluruh penerima manfaat, pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membeli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, mendukung kesehatan keluarga, atau bahkan memulai usaha kecil yang produktif, karena bantuan sosial akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan menuju keluarga yang lebih berdaya. Mari kita gunakan bansos dengan jujur dan penuh rasa syukur. Bansos sementara, berdaya selamanya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, mengawasi, dan mengawal bansos diterima oleh mereka yang berhak, serta berdampak secara nyata pada peningkatan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi KPM PKH BPNT, KKS baru maupun KKS lama, bahwasanya akan ada pencairan lagi tahap 4, yaitu periode Oktober, November, dan Desember. Nominalnya 600.000. Untuk status transaksinya yaitu sudah berhasil cek rekening. Nantikan info selengkapnya hanya di channel info bansos terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu up to date. Berkah selalu buat kita semua. Jangan lupa untuk digunakan untuk sebaik-baiknya, untuk kebutuhan pokok, anak sekolah, dan lain sebagainya. Ya, salam sejahtera buat kita semua.